Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kalistanggakusuma dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 7. Saya berasal dari kelompok 1 yang membahas tentang adiksi narkoba. Adiksi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal ataupun zat tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Adiksi juga suatu penyakit otak yang bersifat kambuhan dan sifatnya menahun serta tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Adiksi bisa menyangkut berbagai macam hal atau zat, termasuk salah satunya adiksi nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nama saya Arif Rahman Hakim, absen 6, menjelaskan tentang adiksi secara luas. Adiksi berasal dari kata addicere bahasa Latin yang mengacu pada hukum yang berada di kerajaan Romawi atas seseorang yang sebelumnya bebas untuk ditangkap dan dijadikan budak. Adiksi sendiri dalam arti bahasa sehari-hari berarti adalah keterikatan atau suatu dorongan penggunaan secara berulang-ulang terhadap zat-zat tertentu atau perilaku tertentu. Jadi bisa tidak harus narkoba ataupun zat lainnya, bisa juga seperti adiksi game, belanja, dan lain-lain. Saya Rizal Rahmatullah Syani, absen 1 akan menjelaskan apa itu adiksi narkoba, merokok, berbelanja. Perkenalkan, nama saya Dava Denata Putra, absen 10 dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang adiksi narkoba bersama Aditya Rahmatullah Syani, absen 1. Adiksi merupakan ketergantungan, sedangkan narkoba merupakan zat adiktif yang termasuk dalam narkotika, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maka dari itu, adiksi narkoba merupakan ketergantungan terhadap narkoba, di mana suatu kondisi seseorang mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikologis terhadap suatu zat adiktif ini. Adiksi narkoba merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Maka dari itu semua orang harus berhati-hati dengan narkoba ini. Selanjutnya yaitu penyakit adiksi ini merupakan kondisi yang berulang kali kambuh dan terus-menerus menanggapi penyalahgunaan narkoba seumur hidupnya. Yang mendorong dirinya untuk tidak terjerumus adalah dukungan dari lingkungannya, terutama keluarga dan juga teman-temannya. Adaptasi sikap sesuai dalam menghadapi masalah ini dan komitmen pribadi yang lagi-lagi muncul selain dari dalam diri penyalahgunaan juga dari dukungan lingkungannya. Selanjutnya yaitu progresif. Selanjutnya, penyakit adiksi dengan kondisi fisik dan psikologis penderita semakin lama akan mengarah ke keadaan yang memburuk. Selanjutnya yaitu potensi fatal. Dan bila tidak ditolong dapat mengakibatkan kematian atau mengalami komplikasi medis, psikologis, dan sosial yang serius. Saya Balkisu Alima, absen 8, akan menjelaskan mengenai hubungan adiksi narkoba dengan fenomena COVID-19. Konsumsi narkoba berdampak buruk bagi kesehatan. Tak hanya merusak mental, konsumsi narkoba juga merusak tubuh penggunanya. Konsumsi narkoba diketahui bisa melemahkan imunitas tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi berbagai macam virus maupun bakteri, termasuk virus corona jenis baru penyebab COVID-19 ini. Penggunaan narkoba bisa menekan sistem kekebalan tubuh, sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini penggunanya akan lebih berisiko terpapar COVID-19. Penggunaan narkotika dari kelompok opium telah terbukti membawa dampak buruk pada paru-paru. Narkoba jenis ini apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak akan dapat memperlambat pernafasan. Dengan begitu, jika penggunaan narkotika jenis ini terinfeksi COVID-19, maka akan memperparah kondisi kesehatan tubuhnya. Aktivitas konsumsi narkoba juga rentan menjadi wahana penularan COVID-19. Sebab konsumsi narkoba pada umumnya dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, sehingga risiko penularannya itu lebih besar. Konsumsi narkoba tidak hanya mengakibatkan imunitasnya menurun, tetapi juga penurunan kesadaran untuk memproteksi diri. Faktor risiko penyebaran COVID-19 tidak lagi diperhatikan. Dampak atau efek negatif penggunaan narkoba jauh lebih besar daripada manfaatnya. Saya Alicia Triviana Putri, nomor absen 4, akan menjelaskan tentang dampak secara tidak langsung dari adiksi narkoba.
Yang pertama adalah akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk perawatan jika tubuh dari pecandu tersebut sudah rusak karena digerogoti oleh zat beracun. Yang kedua adalah akan dikucilkan dari masyarakat dan akan dihindarkan atau dijauhkan dari orang-orang baik. Dan juga biasanya pecandu narkoba memiliki sifat antisosial. Yang ketiga adalah keluarga dari tukang narkoba akan merasa malu karena memiliki anggota keluarga seorang pecandu. Yang keempat adalah akan kehilangan minat belajar dan kemungkinan besar akan dikeluarkan dari sekolah. Dan yang kelima adalah sulit untuk dipercaya kembali dari masyarakat atau tidak lagi dipercaya oleh masyarakat karena umumnya pecandu narkoba memiliki sifat mudah berbohong. Nama saya Apabila Nurul 2. Di sini saya akan menerangkan mengenai dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia. Yang pertama ada gangguan pada jantung. 2. Gangguan pada hemoplastik sama seperti gangguan pada fungsi otak. 3. Gangguan pada traktur urinarius atau saluran yang diekstrasikan oleh ginjal. Yang keempat, gangguan pada otak. Yang kelima, gangguan pada tulang. Yang keenam, gangguan pada pembuluh darah. Yang ketujuh, gangguan pada endolin. Yang kedelapan, gangguan pada kulit. 9. Gangguan pada sistem saraf. Dan yang 10, gangguan pada paru-paru. Nama saya Berliana Aida Putri Wigiro, absen 9 dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan yang harus dilakukan siswa untuk menjauhi adiksi narkoba adalah: pertama, selektif dalam pergaulan, bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif. Kedua, hindari keluyuran malam. Pergaulan bebas malam hari menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja. Ketiga, jadilah anak berbakti pada orang tua. Nasihat orang tua pada dasarnya untuk kebaikan anak. Yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Kelima, jangan takut kehilangan teman. Teman yang baik tidak akan mengajak menggunakan narkoba. Nama saya Devanya Putri Disha, saya absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih cara yang dapat kita lakukan untuk menjauhkan diri kita dari penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, selesaikan masalah Anda. Hindari karakter pribadi yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atas setiap masalah. Yang ketujuh, bentengi diri dengan agama. Agama dapat menjauhkanmu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Yang kedelapan, ingat masa depan. Dampak buruk narkoba dapat merusak cita-cita yang sudah dirancang untuk masa depan. Yang kesembilan, jangan pernah mencoba sekali. Mencoba narkoba, kamu sulit untuk berhenti dan akan terus kecanduan. Yang ke-10, nikmati kebersamaan dalam keluarga. Pengawasan keluarga dapat membantu mencegah kamu terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Nama saya Alfidian Yoinisa, absen 3. Yang harus dilakukan seorang siswa untuk membantu orang yang kecanduan narkoba. 1. Berikan empati. Hampir kebanyakan orang akan menghindar dan menjauh ketika ada orang di sekitarnya merupakan pengguna narkoba. Tanpa dukungan yang cukup, pemakai narkoba akan merasa kesepian dan akan kembali menggunakan narkoba, bahkan lebih parah, sebagai pelarian. Tetap peduli pada dirinya, siap mendengarkan apapun keluh kesahnya, akan membantu semampu kita. 2. Ajak ia untuk melakukan kebiasaan hidup sehat. Ketika seseorang mengalami ketergantungan narkoba, kemungkinan ia akan mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental. Masalah kesehatan mental seperti depresi dan lain-lain, gangguan cemas, sering dialami oleh pemakai narkoba dan memperberat gejala ketergantungan narkobanya. Nama saya Doni Putra Afrianto, absen 12. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara siswa dalam membantu orang yang terkena dampak atau pelaku yang dalam dampak adiksi narkoba. Salah satunya adalah tetap positif. Yang tetap positif adalah memberikan suatu semangat atau dukungan positif, mengajak hal
pelaku tersebut ke bentuk kegiatan positif, semua hal positif, memberikan lingkungan baru yang lebih baik adalah yang dimaksud dari tetap positif. Ada juga yang kita juga bisa memberikan gambaran-gambaran indah tentang untuk tidak melakukan atau menggunakan zat-zat adiksi tersebut. Kita menjelaskan tentang bebasnya orang tanpa ketergantungan, bebasnya orang bisa menikmati hidup tanpa ada gangguan-gangguan seperti yang bisa dialami orang terkena zat adiksi tersebut. Ada cara ketiga, adapun cara radikal atau cara kekerasan. Kita bisa memukuli orang tersebut, kita bisa melakukan tindakan yang secara fisik kepada orang tersebut agar orang tersebut bisa sadar atau tidak melakukan hal-hal konyol seperti itu lagi. Ada juga yang dengan kita memberikan suatu kelembutan, kita memberikan kasih, kita memberikan sayang, kita memberikan cinta kepada orang itu, pada pelaku tersebut. Jauhi narkoba Untuk Tetap hidup sehat. Selamatkan Bumi. Di era pandemi Sama. Kita bisa.